Halo semuanya, kembali lagi di channel ini. Jadi di video kali ini, saya akan membahas tentang rekomendasi komik lagi, yang tentunya sangat seru untuk dibaca dan dinikmati. Dan di video kali ini, saya akan membahas tentang rekomendasi komik manhwa yang mirip dengan manhwa The Beginning After the End part kedua. Dan untuk part pertama, kalian bisa lihat dan cek di video sebelumnya. Seperti yang kalian tahu, manhwa The Beginning After the End adalah manhwa yang juga sangat populer di kalangan para pecinta komik action setelah manhwa Solo Leveling, dengan mengambil sebuah latar cerita fantasi yang unik, ditambah dengan cerita yang kompleks dan rapi, menjadikan manhwa The Beginning After the End digemari banyak para pembaca komik. Dan di video kali ini, saya telah merangkum beberapa komik manhwa yang mirip dengan manhwa The Beginning After the End. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan, jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe-nya dulu. Karena dukungan kalian di sini sangat dibutuhkan agar channel ini dapat berkembang dan bermanfaat bagi kita semua. Dan berikut rekomendasi komik manhwa yang mirip dengan manhwa The Beginning After the End part kedua, dan yang pasti versi abjad akhir. Yang pertama ada manhwa yang berjudul Return of the Flowery Mountainside. Jadi manhwa ini menceritakan tentang seorang pria bernama Chun Myung, yaitu seorang murid ke-13 dari sebuah sekte bernama Flowery Mountain. Dan Chun Myung adalah salah satu dari 3 pendekar pedang terhebat. Dan kemudian sebuah perang pun muncul. Para sekte bersatu untuk melawan sebuah sekte penyembah iblis. Perang tersebut banyak memakan korban jiwa dari semua sekte yang ada, dan menyisakan Chun Myung yang telah mengalahkan seluruh pasukan sekte iblis. Setelah pertarungannya, Chun Myung pun menghembuskan napas terakhirnya di puncak gunung markas dari sekte penyembah iblis. Namun bukannya mati, dia dilahirkan kembali ke 100 tahun di masa depan sebagai anak kecil. Ya, disinilah kisah seorang pendekar pedang terhebat yang tersisa setelah berhasil memenangkan perang melawan sekte penyembah iblis dimulai. Berbekal dengan pengetahuannya sebagai seorang pendekar pedang terhebat, dia memulai kehidupan barunya. Untuk manhwa ini memiliki konsep cerita reinkarnasi. Jadi dapat dikatakan manhwa yang satu ini cukup mirip dengan manhwa The Beginning After the End. Dan untuk chapter manhwa yang satu ini terbilang baru, karena untuk sekarang hanya berkisar 10 chapter. Berikutnya ada manhwa yang berjudul Villain to Kill. Jadi manhwa ini menceritakan tentang dunia di mana sebuah konflik terjadi antara sebuah kekuatan siang dan malam yang telah berselisih berabad-abad lamanya. Bersamaan dengan konflik tersebut, manusia di dunia ini membangkitkan kekuatan supernya. Manusia yang membangkitkan kekuatannya dengan kekuatan siang disebut Psykers, sedangkan manusia yang membangkitkan kekuatannya dengan kekuatan malam disebut Villain. MC di komik ini bernama Cassian Lee, seorang pria dengan kemampuan siang atau Psyker ranking S, dan dia bekerja di sebuah organisasi pembasmi Villain. Kemudian sebuah konflik muncul. Cassian Lee dituduh sebagai pengkhianat dan pembunuh rekan organisasi, sehingga membuat dia diburu oleh organisasi untuk ditangkap. Ketika sedang bertarung dengan para anggota organisasi, Cassian Lee pun tewas. Namun bukannya mati, dia bereinkarnasi ke dalam tubuh anak remaja yang sering dibully. Cassian Lee pun bertekad untuk membalas dendam kepada orang yang menjebak dan mengungkapkan kebenaran dari balik tuduhan yang salah diberikan padanya. Ya, beberapa poin cerita di manhwa ini memiliki kesamaan dengan manhwa The Beginning After the End. Oleh karena itu, manhwa ini saya rekomendasikan. Dan untuk chapter manhwa ini baru berkisar 19 chapter. Berikutnya ada manhwa yang berjudul The Great Meg Return After 4,000 Years. Jadi manhwa ini menceritakan tentang seorang penyihir terkuat bernama Lucas Trauman, yang satu-satunya dengan titel penyihir bintang 9, di mana diceritakan penyihir bintang 9 adalah penyihir terkuat yang pernah dicapai para manusia dan menjadi sebuah legenda. Ketika itu, Lucas melawan komplotan para monster yang membahayakan manusia, sehingga Lucas pun harus membasmi mereka. Namun setelah membasmi monster tersebut, muncul seorang misterius yang berjubah hitam seperti penyihir dan memperkenalkan dirinya sebagai demigod. Dia kemudian melancarkan sihir kepada Lucas.
dan dengan mudahnya mengalahkan Lucas yang merupakan penyihir tingkat 9. Lucas pun kemudian ditangkap oleh demigod dan disiksa. Kemudian, jiwa Lucas dipaksa untuk direinkarnasi ke masa 4000 tahun di masa depan, ke dalam tubuh seorang remaja laki-laki yang kehidupannya selalu menderita. Pada saat itu, pemilik tubuh remaja tersebut adalah seorang anak bernama Frey, yaitu orang terlemah di sebuah akademi sihir dan selalu terbuli. Jiwa Lucas pun masuk ke dalam tubuh Frey, dan Lucas berjanji pada pemilik tubuh tersebut akan membebaskannya dari penderitaan yang selama ini Frey tanggung. Ya, dimulailah kisah seorang penyihir terkuat yang bereinkarnasi ke 4000 tahun di masa depan ke dalam tubuh anak remaja dimulai. Untuk manhwa ini juga sama-sama mengambil konsep reinkarnasi, yang tentunya akan memiliki beberapa kesamaan dengan manhwa The Beginning After the End. Dan untuk chapter manhwa ini sudah berkisar 80-an. Berikutnya ada manhwa yang berjudul 990,000 Egg Life Hunter. Jadi manhwa ini menceritakan tentang sebuah dunia modern, muncul sebuah raid dan dungeon, di mana para monster juga muncul. Ya, bersama dengan itu, manusia membangkitkan kekuatan mereka, dan mereka disebut hunter. MC di komik ini bernama Heyeon-jun, yaitu seorang hunter rank F, yang dicap sebagai hunter terlemah. Karena terlalu lama menjadi rank F dan tidak bisa naik rank, dia selalu dianggap tidak berguna. Hingga pacarnya sendiri mengakhiri hubungan dengan dirinya. Kemudian, ketika Heyeon-jun sedang merenung di sebuah bangku taman, seorang pria tua misterius datang di hadapannya dan mengatakan bahwa Heyeon-jun dapat merubah hidupnya dengan mempercayai bahwa reinkarnasi pahlawan dirinya di masa lalu benar-benar ada. Ketika Heyeon-jun sedikit ragu-ragu dengan perkataan pria tua itu, tiba-tiba dia sudah dibawa ke dimensi lain dan bertemu dengan salah satu roh pahlawan. Dan roh pahlawan tersebut mengatakan bisa membantu Heyeon-jun mendapatkan kekuatan. Dengan roh pahlawan tersebut masuk ke dalam tubuh Heyeon-jun, dan dengan begitu Heyeon-jun memperoleh kekuatan roh pahlawan tersebut. Ya, dimulailah kisah seorang hunter rank F dan terlemah menjadi yang terkuat. Untuk manhwa ini, konsep cerita reinkarnasinya sedikit berbeda dengan manhwa The Beginning After the End. Tapi nantinya, beberapa konflik cerita dan salah satu sifat karakter utama di manhwa ini memiliki kesamaan. Dan untuk chapter manhwa ini sendiri terbilang baru dan sedikit, karena untuk sekarang baru berkisar 5 chapter. Yang terakhir ada manhwa yang berjudul Rebirth of the Eight Circled Mages. Jadi manhwa ini menceritakan tentang penyihir 8 lingkaran yang bernama Henry Morris, di mana penyihir lingkaran 8 adalah penyihir terkuat dan melegenda. Henry Morris juga merupakan seorang yang membantu temannya menjadi raja di sebuah kerajaan, dan kerajaan tersebut telah makmur. Namun di masa depan, putra Henry telah mengambil ahli tata kerajaan dari teman Henry dan memberikan tuduhan palsu berupa pemberontakan kepada Henry Morris, yaitu ayahnya sendiri, untuk dieksekusi. Dan ketika Henry Morris telah dieksekusi dan tewas, dia tidak sepenuhnya mati, melainkan dia bereinkarnasi ke dalam tubuh anak remaja yang kebetulan memiliki nama yang sama dengan dirinya, yaitu Henry Morris. Dan tubuh anak remaja tersebut tidak memiliki lingkaran sihir apapun, layaknya manusia biasa. Kemudian Henry pun bertekad untuk mengubah hidupnya dengan mempelajari sihir kembali dan juga ilmu pedang untuk menjadi seorang pendekar pedang sihir pertama dan terkuat, agar dia bisa membalas dendam terhadap kerajaan. Ya, dimulailah seorang penyihir yang melegenda bereinkarnasi ke dalam tubuh anak remaja dimulai. Untuk manhwa ini, konsepnya juga mengambil tema reinkarnasi, dan untuk alur cerita tentu saja sedikit berbeda dengan manhwa The Beginning After the End, karena setiap komik tentunya memiliki chemistry-nya masing-masing. Ya, untuk chapter manhwa ini sendiri sudah berkisar 60 chapter lebih. Dan itulah beberapa rekomendasi komik manhwa yang mirip dengan manhwa The Beginning After the End part kedua. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini. Jika menurut kalian video ini menghibur dan bermanfaat, kalian bisa like video ini dan share ke teman-teman kalian. Dan di video berikutnya mungkin saya akan membahas tentang rekomendasi komik lagi. Jadi sampai jumpa lagi di video berikutnya.